Ayo Pak Kabit, kita ngirup cuko dulu. Ini ada lenggang, kita bagi dua. Alangkah lemaknya. Lemaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat RE TV, berjumpa lagi bersama saya, Bung Enho, dalam Populis Podcast. Bincang Bung kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kita hari ini sangat muda, berwibawa, serta terlihat bijaksana. Tetapi ingat, beliau juga orang lapangan. Apa kabar Pak Kabit? Baik, Bung En. Beliau bernama Aka Juliansa, hari ini menjabat sebagai Kepala Bidang Wasdalop dan Lalin Dishub Kota Palembang. Pak Kabit, disapa dulu pemirsa kita, sahabat Rakyat TV. Halo, sahabat pemirsa, sahabat Rakyat TV. Perkenalkan saya Aka Juliansa, membidangi dari Kepala Bidang Wasdalop dan Lalin Kota Palembang. Sahabat rakyat, hari ini kita membawa tema yang sangat menarik. Tema yang memang betul-betul hari ini dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang khususnya. Tema itu adalah membedah akar kemacetan Kota Palembang. Sebelum kita membedah, kita tanya dulu Pak Kabit. Pak Kabit menjabat sebagai Kabit Wasdalop dan Lalin di Subkota Palembang sudah berapa lama ini Pak Kabit? Benar, untuk yang saya bidangin sekarang ini sudah hampir 3 tahun itu. Jadi 3 tahun. pengawasan pengendalian lalu lintas Kota Palembang. Sudah Benar, 3 tahun? Benar. Artinya sudah sangat mengerti Pak Kabit ya? Ya, benar. Insyaallah. Kalau Pak Kabit hari ini sudah 3 tahun, sahabat rakyat, artinya permasalahan-permasalahan di Kota Palembang, beliau sudah sangat paham. Untuk itu mari kita tanya, Pak Kabit, titik-titik kemacetan di Kota Palembang ini Pak Kabit, ada berapa banyak yang menyebabkan hari ini kemacetan di Kota Palembang? Jadi untuk mengawali bincang ini, Bung Enho, saya akan membuka dulu. Macet. Macet itu definisinya apa, Bung Enho ya? Ya. Jadi macet itu suatu kondisi yang tidak bergerak, terhenti. Tidak bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apabila kita sangkut pautkan dengan lalu lintas, jadi kondisi arus lalu lintas yang di mana suatu keadaan yang tidak bergerak, tersendat, dikarenakan adanya penurunan kecepatan. Nah, dari penurunan kecepatan ini nanti terhenti dan akhirnya kondisi dari lalin tersebut kan akan meningkat sehingga melebihi kapasitas dari jalan tersebut. Nah, itulah disebabkan namanya kemacetan. Arti dari kemacetan itu sendiri. Jadi kan dari definisi itu kita tahu dari ciri-ciri kemacetan itu apa, seperti adanya waktu perlambatan, adanya antrian dari lalu lintas, mungkin jarak tempuh kita semakin berkurang karena lama mengantri. Nah, jadi penyebab dari kemacetan ini banyak. Yang pertama, kapasitas jalan. Kapasitas jalan itu tidak memungkinkan lagi untuk dilintasi oleh kendaraan tersebut. Yang kedua itu perilaku dari masyarakat berkendara. Yang ketiga, di daerah yang dilewati tersebut ada aktivitas yang tinggi. Nah, mungkin yang terakhir itu untuk rekayasa lalu lintasnya, mungkin seperti ada di Parameswara itu tidak layak lagi, itu harus direkayasa. Karena sudah tiap hari saya juga melintas juga macet itu. Jadi ada berapa itu Pak Kabit titik kemacetan? Jadi untuk yang Pak Kabit selama 3 tahun ini pahami, Palembang ini ada 18 kecamatan, 107 kelurahan, ada banyak jalan protokol. Yang masyarakat ingin tahu itu biar masyarakat juga paham, ada berapa ini Pak Kabit? Jadi untuk pendataan terakhir, saya data itu ada 30 lebih titik kemacetan. 30 lebih. Benar. Seperti contoh, kita ambil dari jalan KM5. Nah, dari KM5 ini kompleks. Di situ ada aktivitas. Dari ada pasar,
maju dikit itu sudah, itu jalan itu juga bergelombang. Itu kan menyebabkan kecepatan dari angkutan itu kan memperlambat. Dan juga situ ada sekolah, Bung Enho ya. Ada sekolah, ada rumah sakit, dan juga ada perkantoran. Nah, jadi di titik-titik kota Palembang ini memang untuk kemacetannya itu jam sekolah, jam berangkat kerja. Banyak sekali. Apabila ada sekolah masuk, mulai disitulah pasti ada titik kemacetan. Jadi berbarengan dengan aktivitas kerja. Jadi sudah jam 6 kita keluar, sudah macet. Ya. Artinya titik kemacetan yang Pak Kabid sampaikan ini juga merupakan penyebab dari kemacetan itu, seperti Pak Kabid bilang, adanya jam sekolah, adanya jam kerja. Karena orang Palembang pasti tahu, pergi dia macet, pulang dia pasti macet, Pak Kabid. Benar. Nah, penyebab kemacetan ini begitu kompleks. Sedemikian rupa Pak Kabid selama 3 tahun, masyarakat Kota Palembang khususnya belum tahu yang mana yang jalan nasional, yang mana jalan punya provinsi, yang mana jalan punya pemerintah kota. Nah, karena penyebab kemacetan ini, tanda kutip, yang disalahkan pasti pemerintah Kota Palembang. Benar. Nah, makanya Pak Kabid beri edukasi ke sahabat rakyat, yang mana memang, oh ini jalan Kota Palembang memang harus diurusi Kota Palembang. Nah, silakan Pak Kabid. Dari kita bermulai dari pintu masuk Kota Palembang, ialah di jalan terminal Karya Jaya. Nah, dari situ titik sekat pertama. Nah, kalau terminal kan ini terminal tipe A. Tipe A ini kan yang dikelola oleh Balai BP7 dari Kementerian. Itu yang pertama. Nah, sebelum masuk ke dalam Kota Palembang itu ada timbangan. Timbangan ini ialah dikelola oleh BP7 di Kementerian. Karena timbangan ini berfungsi apabila ada kendaraan yang melebihi dari tonase, itu bisa didenda, itu bisa ditilang. Itu titik penyekat yang pertama. Itu Jalan Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno-Hatta. Jadi sesuai dengan perwali kita nomor 26 tahun 2019 tentang rute angkutan barang, itu titik-titik jalan yang harus dilalui. Jadi jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu tidak boleh memasuki Kota Palembang. Nah, lanjut lagi kan ke Jalan Nurdin Panji. Ya. Memang rute dari angkutan. Nah, kan Jalan Nurdin Panji ini apabila belum jamnya masuk Kota Palembang itu tadi, Bung Enho, banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan sepanjang Jalan Nurdin Panji tersebut. Nah, ini kan mungkin ini kapasitasnya kan jalan pertama, jalan yang tadi kan jalan nasional. Jalan nasional. Di sini jalan provinsi. Oke. Nah, kita harus ini duduk bersama seharusnya, harus dari Dinas Perhubungan Provinsi seharusnya, yang menyediakan tempat parkir sebelum masuk ke Kota Palembang. Nah, mengapa situ banyak antrian? Karena belum jamnya. Ya. Jadi apabila kita tertipuan, nanti mobil itu putar arah lagi, Ya. kembali ke tempat semula, mungkin menjauhi. Nah, cuman kan ada di beberapa titik-titik yang lolos dari pantauan kita. Itulah kemarin saya sempat ada wacana itu pemasangan portal. Itu kan kemarin sempat ada di medsos itu kan di Sako. Nah, itu sudah kita pasang portal. Jadi kendaraan yang mau lurus ke Jalan Sakobar itu tidak bisa lagi. Nah, jadi sekarang menunggu jamnya. Nah, di jalan tersebut ada pos pantau kita bersama Satlantas. Kita kan itu kan pos dari Satlantas. Jadi pencegahan jangan sampai untuk kendaraan yang belum masuk ke jamnya untuk masuk ke Jalan Mangkunegara. Nah, di situ pos pantaunya. Apabila didapat kendaraan, kita langsung putar balikan arah. Kita bersama-sama dengan kepolisian, dengan Satlantas. Oke, itu Pak Kabid, itu terkait jalan protokol yang memang milik balai besar atau milik negara atau milik pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan milik pemerintah Kota Palembang sendiri, Pak Kabid, mengenai titik-titik kemacetan ini? Ini kan Kota Palembang, Pak, ya. Bung Enho ya. Orang kan tidak melihat, orang kan tidak mengetahui, Bung Enho. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, dan ada jalan kota. Perlintasan rute angkutan barang sesuai dengan Perwali 26 itu jalan nasional dan jalan provinsi. Bukan jalan kota. Cuma kita tetap dalam teknis di lapangannya, kita tetap pemantauan,
Karena masyarakat tidak tahu, masyarakat Kota Palembang tahunya Dinas Perhubungan Kota Palembang. Ya. Itu tadi Bung Eno. Ini menarik nih, sahabat rakyat. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kota Palembang. Lagi-lagi yang disalahkan hari ini siapa pemerintah kotanya? Benar Pak Kabid ya. Nah, saya contohkan Pak Kabid, di sini juga ada masukan beberapa aspirasi masyarakat yang kami tampung. Penyebab kemacetan salah satunya itu di jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk terutama hari ini diamati oleh kawan-kawan lingkungan, kawan-kawan aktivis lingkungan khususnya. Amdalalin hari ini gedung-gedung yang sifatnya dibangun di Kota Palembang itu menyebabkan macet karena tidak adanya kantong parkir. Benar. Pak Kabid sendiri membidangi urusan parkir. Ini yang kami mau tanyakan, apa yang telah dilakukan oleh Disub Kota Palembang khususnya karena parkir yang hari ini memakan badan jalan itu juga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Benar. Seperti apa solusinya menurut Pak Kabid sendiri? Itu kita balik lagi ke kelas jalan tadi Bung Enho ya. Karena apa? Di setiap jalan itu ada kewenangan. Ini tadi kebalik lagi kan, masyarakat Kota Palembang tidak mengetahui. Di jalan provinsi itu kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi. Ya. Di jalan nasional itu kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Oke. Nah kalau kita kan Dinas Perhubungan Kota Palembang ini mungkin di jalan-jalan kecil, jalan-jalan lorong, jalan-jalan apa tuh namanya, yang memang di SK-kan seperti itu di Jalan POM 9. Nah, itu POM 9 itu khusus kawasan KTL itu jalan perintah Kota Palembang. Oke. Nah, jadi memang ada untuk di lapangan itu kan memang masyarakat tidak tahu. Memang khusus untuk perizinan itu harus melalui proses andalalin. Oke. Nah, cuman sesuai dengan kelas jalan. Kelas Siapa jalan. yang menerbitkan. Itulah kenapa tidak terpantau oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Nah, itu kita selalu bersinergi. Seperti contoh itu mau ada pembangunan. Ya. Pembangunan pom bensin kalau nggak salah itu yang di Kapten Aripa itu. Ya. Itu kan masyarakat Kota Palembang tidak tahu itu jalan provinsi. Ya. Provinsi itu mengeluarkan. Nah, kita sebatas rekomendasi. Jadi apabila ada masyarakat yang komplain, kita arahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi. Kita rekomend juga untuk apabila ada masyarakat yang kurang berkenan untuk diindahkan. Gitu, Bung Eno. Titik-titik kemacetan Pak Kabid tadi bahas ada 30 titik. Kami juga memantau sahabat rakyat TV, memantau bahwasanya hari ini banyak juga sekolah-sekolah ini Pak Kabid yang dia punya gedung sekolah tapi tidak punya yang namanya kantong-kantong parkir. Benar. Seperti apa solusi yang Dinas Perhubungan sendiri berikan? Apakah ada sosialisasi atau seperti apa ini Pak Kabid? Kita dalam pemantauan pengawasan di lapangan itu bersama-sama dengan Satlantas. Contohnya itu di KM 5 dan ada di Sekolah Kumbang. Sekolah Kusuma Bangsa. Benar, kita bersama-sama dengan Satlantas. Jadi di setiap titik sekolah yang ada di Kota Palembang yang dimana menyebabkan kemacetan, kita selalu sinergi. Ya. Kita bersama-sama kita menerjunkan personil di lapangan untuk membantu kelancaran lalu lintas. Nah, cuma di sini titiknya kan ada suatu konflik. Kenapa? Jam kerja, jam masuk sekolah itu berbarengan. Itu seperti contoh di SMA Kumbang itu. Jam kerja, jam masuk sekolah berbarengan. Dia membeli ruko di sebelah SMA tersebut. Ini kan tidak menyelesaikan suatu masalah. Karena apa? Masih pintasannya jalan yang sama. Kita sebenarnya sempat rekomendasi untuk pembangunan JPU. Jadi percuma kalau di jalan sama. Karena apa? Ada aktivitas yang lain yang terganggu di satu jalan. Nah, cuman mungkin untuk rekomendasi Bung Enho ya, harus ada gebrakan. Karena apa? Jam kerja dengan jam sekolah itu jangan berbarengan. Kalau bisa jam sekolah itu dimulai dari jam 6. Ada selisih. Iya, ada selisih. Setiap kelas itu harus ada selisih. Jangan ada satu sekolah yang siswanya ada 1000. Jadi di jam yang sama 1000 yang masuk. Di jam 7 itu. Nah, tadi apabila ada penyekatan jam, mungkin jadi per kelas itu ada ada interval waktu untuk masuk sekolah. Itu insya Allah itu bisa. Jadi apabila ada gebrakan tadi, itu insya Allah bisa. Kenapa? Jam
kerja, jam sekolah itu berbarengan. Pak Kabid telah menyampaikan titik-titik kemacetan yang mana arusnya kita juga tahu. Mungkin Pak Kabid bisa jelaskan sama sahabat Rakyat TV dari rute, kita mulai dari rute Musi 2 sampai ke hari ini kita tahu mobil-mobil besar itu arusnya kemana Pak Kabid. Nah, jadi masyarakat perlu tahu jam berapa mobil itu beroperasi, jam berapa mobil itu harus berhenti beroperasi di Kota Palembang khususnya. Jadi sesuai dengan Perwali, Bung Enho ya, Perwali 26 tahun 2019 tentang rute angkutan barang itu. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu tidak boleh beroperasi. Tidak boleh masuk ke dalam kota. Oke. Mungkin di luar di atas jam tersebut, mungkin malam ya. Malam itu yang boleh beroperasi masuk ke dalam kota. Jadi jam 21 sampai jam 6 pagi. Dia yang boleh beroperasi. Nah, cuman di sini masyarakat kan tidak tahu. Jam 9 sampai jam 3 sore itu boleh. Cuman untuk keluar kota Palembang dari kawasan tadi, dari Bombaru boleh melintasi jalan tadi. Oke. Menuju ke kebun sayur tadi. Itu jenis mobilnya ukuran tonasenya berapa besar itu Pak Kabid? Itu tonase ya di 4 ton itu. 4 ton. Benar. Pak Kabid tadi menjelaskan bahwasanya mobil itu beroperasi dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Benar. Kira-kira Pak Kabid apabila dia melanggar, itu apa yang dilakukan oleh Disub Kota Palembang khususnya untuk mobil-mobil truk tersebut? Untuk kita bersama-sama dengan Satlantas, khusus untuk di Jalan Kebun Sayur ya, Jalan Nurdin Panji itu ada pos pemantauan bersama. Jadi apabila ada angkutan yang belum jamnya masuk ke dalam kota Palembang, itu langsung kita putar arahkan. Putar arahkan untuk menuju keluar dari kota Palembang. Nah, jadi sebelum dia masuk, nah juga apabila ada yang tadi, ada yang memaksa, itu terpaksa kita bersama dengan Satlantas tadi, kita penindakan dengan penilangan. Ini sahabat rakyat perlu ketahui, kita langsung bicara sama Pak Kabid. Ini gimana Pak Kabid? Apabila ada oknum dari Disub Kota Palembang sendiri, khususnya di bidang Wasdal Op dan Lalin, nakal Pak Kabid. Apa yang Pak Kabid lakukan selaku kepala bidangnya? Untuk sekarang belum ada, Bung Enho-nya. Dan apabila ada kita pemantauan di lapangan, apabila sopir itu menyebutkan nama, Pak saya pegangan, langsung kita tindak. Yang jelas Dinas Perhubungan tidak mentolerir. Yang bersifat pungli, membekengi sesuatu angkutan yang tidak diperkenankan masuk dalam kota Palembang. Apabila kedapat benar di luar jamnya, apabila kedapatan oknum tersebut langsung kita tindak. Itu sahabat Rakyat TV, ini bentuk komitmen dari Disub Kota Palembang khususnya agar Kota Palembang bebas dari macet. Kami mau tahu apa yang dilakukan Pak Kabid ini. Pak Kabid sendiri pasti punya harapan. Harapan Pak Kabid selaku hari ini kepala bidang yang sudah 3 tahun turun ke lapangan. Apa harapan Pak Kabid khususnya untuk Kota Palembang dalam bidang Dinas Perhubungan? Jadi khususnya pribadi dan saya membidangi bidang Wasdalop ini. Jadi saya berpesan kepada masyarakat, taatilah peraturan-peraturan lalu lintas. Itu terutama itu harus. Yang kedua, harus ada, kalau berkendara itu blank spot. Karena blank spot ini kan banyak kejadian itu Bung Enho. Kan masyarakat kan tidak tahu jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu kendaraan angkutan barang itu boleh keluar kota Palembang. Itu tidak boleh masuk ya. Karena poin dari Perwali 26 2019 itu boleh keluar jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, di sini titik konfliknya. Titik blank spot itu di mana? Jangan terlalu dekat. Dengan mobil angkutan barang tadi. Karena apabila sudah masuk titik blank spot, kendaraan sopir itu tidak lagi terlihat. Itu yang kedua. Mungkin untuk yang ketiga itu kita kan selalu memikir dari keluarga. Jangan sampai kita keburu mengejar sesuatu dalam mengendara. Roda 2 tadi. Mungkin tadi yang ketiga tadi, ya taatilah peraturan lalu lintas. Yang mana-mana titik-titik yang bukan dijadikan tempat parkir, carilah tempat parkir yang
sudah disediakan oleh pemerintah. Oke. Seperti contoh itu, seperti kita kan sering penindakan di POM 9. POM 9 itu kawasan tertib lalu lintas. Oke. Mengapa sering kami tertibkan yang di depan ada rumah sakit Siloam itu? Yang pertama, masyarakat itu kan tidak mengetahui di situ ada bukan tempat parkir. Jadi selalu menyarankan juru parkir. Jadi kan kesadaran dari masyarakat itu sendiri itu sudah ada rambu dilarang. Dan juga saya berharap dari pihak Siloam khususnya manajemen PSEK itu kasihan Bu Heno ya. Kita sering menertibkan itu banyak sekali yang parkir di bahu jalan tersebut pasien dari rumah sakit Siloam tersebut. Itu liar Pak Kabid ya? Itu jelas liar. Oke. Nah, dari penindakan ini kita harap dari masyarakat Kota Palembang jangan sekali-sekali parkir di tempat-tempat yang terlarang. Oke. Jangan kita menyalahkan juru parkir. Sudah tahu di situ ada larangan parkir, di situ ada sering kita tertibkan. Hendaknya mencarilah tempat-tempat titik parkir yang telah disediakan. Terima kasih Pak Kabid, Ya, sama-sama Bu Enho. Kepala Bidang Wasdal Op dan Lalin di Subkota Palembang. Bincang kita hari ini sangat menarik. Edukasi untuk masyarakat. Kita berjumpa dalam kesempatan bincang bung selanjutnya dalam Populis Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.